Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Suryadi dari MA Muhammadiyah Metro selaku lembaga pendidikan yang tempat bekerja saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pembuatan daripada rancangan program pembelajaran yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Berikut sebentar, saya akan bagi. Baik, kita lanjutkan Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana yang sudah kita pelajari bersama bahwa rancangan program pembelajaran ini diambil setelah kita menelaah kembali standar kompetensi lulusan, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, sampai kemudian diturunkan menjadi rancangan program pembelajaran. Nah, pada program pembelajaran ini saya menyampaikan rancangan program pembelajaran pada pelajaran akidah akhlak kelas 11 untuk temanya menghindari dosa-dosa besar. Kemudian kompetensi dasarnya adalah pada KD 3.3 ini menganalisis perilaku dan dampak negatif upaya menghindari dosa-dosa besar, yaitu dalam hal ini membunuh, LGBT, dan meminum khamr. Kita lanjutkan. Kemudian indikator yang nantinya kita harapkan dari KD tersebut yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian perilaku dosa besar, membunuh, liwat, LGBT, dan meminum khamr. Kemudian 3.2, siswa dapat memerinci bentuk-bentuk perilaku dosa besar, membunuh, liwat, LGBT, dan meminum khamr. Kemudian siswa dapat mengkritik perilaku dosa besar, membunuh, liwat, LGBT, dan meminum khamr. Kemudian siswa juga diharapkan dapat merumuskan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa besar, yaitu membunuh, liwat, LGBT, dan meminum khamr. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran ini melalui RPP ini diharapkan peserta didik telah mengikuti pembelajaran melalui model tipe number head together atau NHT. Peserta didik dapat menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar, yaitu membunuh, liwat, LGBT, dan meminum khamr. Kemudian peserta didik juga terampil menyajikan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar. Dalam hal ini yaitu membunuh, liwat, LGBT, dan meminum khamr. Kemudian menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, dan berliterasi dalam menyelesaikan masalah untuk menghindari dosa besar. Kemudian pendekatan, model, dan metode yang saya gunakan dalam RPP ini, sebagaimana pedoman dalam kurikulum 2013 bahwa setiap pembelajaran dalam perangkat RPP harus menggunakan pendekatan saintifik, ya, yaitu menggunakan 5 langkah: mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Apa itu NHT? Ya, ini sedikit penjelasan singkat. Ini model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together, ya, atau kepala bernomor, itu kan adalah model pembelajaran kooperatif yang menekan pada tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk
memahami materi yang dipelajari, sehingga siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Nah, ini langkah-langkahnya dalam penerapan model NHT. Ada fase penomoran, ini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Ya, kemudian masing-masing anggota kelompok memperoleh nomor yang berbeda-beda. Kemudian fase kedua, ini mengajukan pertanyaan. Dalam fase yang kedua ini, kegiatan guru selanjutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dengan memberikan pertanyaan yang diharapkan bervariasi dan juga dapat berupa pertanyaan yang spesifik dan tentunya dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian fase yang ketiga, ini berpikir bersama. Nah, dari fase yang kedua tadi, dari pertanyaan tersebut, siswa bersama kelompoknya membahas dan menyatukan pendapat mereka masing-masing. Dan fase yang keempat, menjawab. Pada kegiatan ini, guru memanggil suatu nomor tertentu dengan cara acak. Kemudian siswa yang bersangkutan, yang sesuai dengan nomor panggil guru, mengacungkan tangan dan menjawab. Fase yang kelima, ini penilaian dan pemberian tanggapan. Pada langkah ini, guru meminta siswa yang lain untuk memberikan tanggapan, jawaban dan masukannya terhadap hasil jawaban siswa pada fase keempat. Fase kelima ini, fase keenam adalah kesimpulan. Jika tidak menimbulkan kerancuan atau salah persepsi pada siswa, pada fase ini langkah guru adalah memberikan kesimpulan dan penjelasan. Dan fase yang ketujuh, evaluasi. Ini pemberian evaluasi bertujuan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, adapun metode pembelajaran, karena ini sifatnya menggunakan pendekatan NHT, kita menggunakan metode tanya jawab, kemudian diskusi dan ceramah, dalam hal ini penjelasan singkat mengenai pertanyaan atau jawaban yang hasil dari diskusi siswa tersebut. Nah, adapun bahan ajar dalam RPP ini, nanti kita berikan contohnya. Kita gunakan buku paket pegangan guru, kurikulum dari KMA 183 2019, ya, implementasinya dalam KMA 184. Kemudian ada buku paket pegangan siswa, kemudian ada LKPD, kemudian akses internet. Kenapa ini penting? Ini mengacu, Pak, Bapak Ibu semua, ini mengacu ke sekolah kami bahwa di dalam belajar perlu ada yang namanya sumber belajar. Nah, di samping ada buku paket dan buku pegangan guru, nah siswa kita fasilitasi internet untuk mencari sumber informasi sebanyak-banyaknya. Nah, media dan alat peraga yang kita gunakan dalam RPP ini, kita menggunakan media presentasi PowerPoint. Jadi materi yang sudah ada dalam buku pegangan guru dan buku siswa kita turunkan dalam bentuk PowerPoint. Ya, dari PowerPoint itu kita record, kemudian kita upload di YouTube, dan kemudian kita bagi ke siswa melalui kegiatan melalui media Google Classroom. Kenapa pakai Google Classroom? Karena sebagian siswa kami ada yang daring, ada yang luring. Yang luring yang daring itu yang siswa non pondok, yang luring ini yang memang siswa yang nyantri. Jadi kita menggunakan metode seperti ini. Itu pula dengan kita kaitkan dengan gambar-gambar yang terkait dengan materi. Nah, gambar-gambar ini kita include-kan dalam presentasi PowerPoint. Nanti kita berikan contohnya. Penilaian kita menggunakan tes awal dan kemudian tes akhir. Nah, kemudian teknik penilaiannya ada penilaian sikap, yaitu menggunakan observasi, kemudian penilaian pengetahuan, ini tes tertulis dan atau penugasan, dan penilaian keterampilan, yaitu penilaian dengan metode penilaian portofolio. Kita ambilkan contohnya sekarang, Bapak Ibu. Nah, baik. Ini buku ya. Ini buku yang kita pakai sebagai buku pegangan guru untuk Madrasah Aliyah kelas 11. Kita acuannya di sini, bagaimana Permendikbud 183 tadi.
Kemudian ini contoh RPP yang sudah saya buat. Ya, sudah saya buat. Ini apa namanya, kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasar tadi sudah saya buat. Kemudian indikator, tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, terus ya materi pembelajaran, kemudian ada lanjutkan. Ya, tadi udah ya, ini pendekatan, model dan metode. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, ada model pembelajaran, kita pakai model pembelajaran NHT dari fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 hingga fase ke-7. Ini model pembelajarannya menggunakan tanya jawab, diskusi dan ceramah. Nah, ini proses kegiatan pembelajarannya. Ya, pembelajaran dimulai dengan berdoa dan membaca basmalah. Nah, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang ingin dicapai. Setelah peserta didik mempelajari dan menyampaikan dan menyelesaikan materi, menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar, yaitu membunuh, liwat, LGBT dan minum khamr. Nah, dalam kegiatan inti, ya kegiatan inti, di samping metode tadi diterapkan, peserta didik diperintahkan untuk, nah ini ya, bagian literasinya, membaca dan memahami materi, uraian materi dan contoh permasalahan terkait menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar. Jadi membunuh, liwat, LGBT dan minum khamr. Ini pada buku teks pelajaran ataupun sumber lainnya yang relevan dengan materi yang diajarkan. Kemudian pada tahapan berpikir kritis dan kreatif, peserta didik diberikan permasalahan terkait menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar, yaitu membunuh, liwat, LGBT dan meminum khamr. Kemudian diberikan beberapa waktu untuk berpikir pada tahapan thinking secara mandiri dan untuk menyelesaikan masalah, untuk mandiri dan untuk menyelesaikannya. Kemudian kolaborasi. Nah, ini peserta didik dikelompokkan secara berpasangan. Nah, tadi itu kemudian diperintahkan untuk menyatukan atau mendiskusikan hasil jawaban masing-masing terkait permasalahan, menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar. Ini tadi. Kemudian tahapan komunikasi, ini peserta didik diminta untuk saling berbagi dengan metode tadi NHT, jawaban kelompok kepada siswa kepada seluruh kelas terkait permasalahan menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar. Kemudian berpikir kritis dan kreatif, ini apa namanya, peserta didik diberikan beberapa soal terkait menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar, membunuh, liwat, LGBT, minum khamr, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kemampuan berpikir tinggi atau HOTS dalam menyelesaikannya. Nah, kemudian pada tahapan penutup, ini memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar, serta melakukan refleksi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Kemudian literasi, memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, dan memerintahkan peserta didik untuk mempelajarinya. Ya, kemudian pembelajaran diakhiri dengan hamdalah, seperti itu. Kemudian ini sudah ya, ini ada teknik penilaiannya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bentuk penilaian sikap kita menggunakan absensi dan presensi setiap pertemuan. Kemudian penilaian pengetahuan ini berupa teks soal yang nanti kita buat. Nah, ini kemudian penilaian keterampilan kita menekankan pada rekaman hasil pelajaran dan penilaian yang perkuat kemajuan dan kualitas peserta didik. Media ini sudah, alat dan bahan kita sediakan ini.
kemudian sumber buku juga sudah. Ya. Kemudian bentuk pertanyaannya seperti ini, ya seperti ini untuk tesnya. Kemudian bentuk penilaian portofolionya juga seperti ini, ya, seperti ini. Nanti dibagikan ke siswa untuk mereka menanggapinya, jawaban mereka seperti apa ditulis di sebelah ini. Kemudian penilaian sikap, nah seperti ini kaitannya dengan materi, kira-kira bagaimana tanggapan mereka. Ya seperti ini. Setelah tabel berikut ini dengan jujur, dengan bentuk dengan silang. Ini untuk kolom S berarti selalu, K ini kadang-kadang, T berarti tidak pernah. Kalau mereka melakukan, silakan di checklist apakah selalu, kadang-kadang atau tidak pernah. Kemudian selanjutnya ini ada contoh LKPD, Bapak Ibu semua. Ada contoh LKPD dari materi tersebut saya turunkan menjadi bentuk lembar kerja peserta didik. Ini contohnya ada KD dan indikator sudah saya buat. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah saya buat. Kemudian kegiatannya bagaimana sudah kita buat. Kemudian setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, mereka diminta untuk mengerjakan tugas melalui LKPD yang sudah diberikan kepada mereka seperti ini. Ya, terus lengkap dengan video jawaban, Bapak Ibu kita sediakan video jawaban. Ya. Jadi dari kita berikan soal uraian karena ini SMA, MA dia sudah mulai berpikir abstrak, analisis kita berikan soal dalam bentuk uraian seperti itu. Ini contoh aja Bapak Ibu video jawabannya, kemudian bentuk penilaiannya. Jadi soal nomor 1 sampai 6 jika jawaban uraiannya sempurna nilainya 10. Ya, kemudian jawaban benar poin 3 jika jawabannya benar, poin 2 jika jawabannya 6, ya, poin 1 jika jawabannya 4 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini untuk rubrik penilaian presentasi. Bapak Ibu, sedikit tambahan saja, barangkali ada yang belum paham tentang materi NHT. Ini saya punya ya. Saya punya catatan mengenai langkah-langkah model pelajaran NHT. Nah, itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini, atau model number head together merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh tokoh yang bernama Spencer Kagan ya. Seperti ini. Ada 6 langkah utama. Seperti ini. Kurang lebih sama Bapak Ibu. Ini dibagi dari mendapat setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, ya, setiap kelompok memiliki personil 3 sampai 5 seperti tadi. Dasar dan bentuk kelompok tersebut diantaranya adalah perbedaan nilai tes awal, dan jenis kelamin serta perbedaan suku. Setelah terbentuk kelompok, maka selanjutnya guru memberi nomor kepada masing-masing siswa dalam setiap kelompok dan serta memberikan nama kelompok yang berlainan. Guru berikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Nah, ini sebaiknya sebelum pemberian tugas, guru terlebih dahulu memastikan setiap kelompok memiliki sumber informasi yang relevan. Tadi sudah saya sampaikan, ada buku paket, modul, ada sumber internet sebagai referensi untuk mereka mengerjakan tugas. Kemudian, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya. Nah, pada langkah ketiga dan dalam model NHT ini, masing-masing siswa dalam setiap kelompok berpikir bersama dalam usaha menemukan jawaban yang tepat atas tugas yang diberikan guru, serta berusaha meyakinkan bahwa masing-masing anggota kelompok mengetahui jawaban. Jika jawaban sudah berhasil ditemukan kelompok tersebut dari pertanyaan yang diberi guru. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil, melaporkan hasil kerja sama mereka. Ya. Dalam langkah keempat ini, guru menyebut satu nomor dan bagi siswa nomornya yang disebut dari setiap kelompok mengangkat tangan dan melaporkan hasil atau jawaban kerja masing-masing kelompoknya kepada seluruh siswa di kelas. Nah, kemudian tanggapan dari yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. Siswa yang nomornya tidak disebut, guru berusaha memberi tanggapan atas jawaban dari siswa yang menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Jika sudah selesai, guru dapat menunjukkan nomor berikutnya. Pada nomor poin 4 ini, ketika siswa sudah menyampaikan di depan kelas sudah selesai,
kemudian siswa yang benarkan secara aktif berusaha untuk bertanya, kemudian guru menunjuk siswa tersebut. Setelah selesai, baru giliran ke siswa lainnya yang ingin bertanya. Kemudian kesimpulan, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan jawaban akhir yang benar dari setiap pertanyaan yang terkait dengan materi yang telah dibahas. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ini contoh materi ya, contoh bahan materi dari modul ini, dari pelajaran ini yang kemudian saya turunkan menjadi bahan PowerPoint. Ini juga demikian. Nah, ini ya, ini udah saya udah saya buat. Ini yang pernah saya videokan. Saya bagikan ke teman-teman juga melalui link video YouTube, dan ini sebagai media pembelajaran berbasis audiovisual. Nah, gambar juga kita tampilkan di sini ya, berkaitan dengan materi ya. Jadi kita rangsang pemikiran anak melalui gambar ini. Setelah anak melihat gambar ini, kira-kira tanggapan mereka apa sih? Ini yang saya maksud itu di dalam benak mereka apa sih? Gitu ya. Ini kan saya ilustrasikan demikian ya. Kemudian ini KD, ini sudah, ini sudah. Nah, kemudian ini peta konsep. Pada RPP ini yang saya bahas, membunuh, liwat, LGBT, dan minum khamr. Ini kaitannya tentang dosa besar. Nah, selebihnya ini masuk pada RPP yang kedua dan seterusnya. Juga dengan gambar-gambar, ini yang saya tampilkan dalam pembelajaran kepada siswa. Siswa setelah diberikan gambar ini, mereka diberikan tugas untuk memberikan tanggapan dan komentarnya dalam buku tugas mereka. Kira-kira kalau melihat gambar nomor 1, apa dalam benak pikiran mereka? Gambar nomor 2, komentar apa yang nantinya kita dapatkan setelah siswa melihat ini? Ya, gambar nomor 3 ini juga demikian, ilustrasi seperti ini. Kita harapkan siswa bisa mencerna dalam benak mereka gambar-gambar ini berkaitan dengan materi yang diberikan. Itu saja saya kira teman-teman dan Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya monggo kita sharing diskusi berkaitan dengan RPP yang sudah saya buat. Barangkali ada hal yang perlu saran dan kritiknya. Monggo. Pak Amin, monggo dipersilakan. Pak Saidi. Bagus. Audio saya bermasalah. Oh. Halo. Pak. Halo. Ya, silakan. Saya belum paham di NHT itu, Pak. Itu kayak mana itu, Pak? Sama tadi itu bagaimana itu, Pak? Lebih jelasnya. Kurang jelas, Pak Saidi.
Halo, Pak Saidi? Suaranya hilang. Tentang NHT, Pak. Oh, NHT ya. Ini Pak, untuk NHT, nah ini Pak ya. Bentar Pak, bentar saya share lagi Pak ya. Kita share lagi tentang NHT. Ini Pak ya, ini. Jadi guru, ini Pak ya, NHT ini diartikan sebagai sebuah model pembelajaran yang mengutamakan adanya aktivitas para siswa dalam mencari dan mengolah serta melaporkan informasi yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang pada akhirnya siswa mempresentasikannya di depan kelas. Seperti itu Pak maknanya. Kemudian guru, nah ini ya, guru membagi siswa, langkah-langkahnya, guru membagi siswa dalam yang terdiri dari 3 sampai 5 siswa, ya, satu kelompok itu. Nah, pembagian kelompok itu dasarnya diantaranya adalah pada waktu tes awal, pretest itu, kemudian perbedaan jenis kelamin serta perbedaan suku. Nah, itu kemudian kita atur, kita setting untuk menentukan pembagian kelompok, Pak. Setelah terbentuk kelompok, maka selanjutnya guru memberikan nomor kepada masing-masing siswa dalam setiap kelompoknya dan memberikan nama kelompok yang berlainan. Ya. Yang kedua, ini setelah membentuk kelompok, guru ini memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Nah, ini pertimbangan guru ini harus ada yang namanya sumber referensi yang dimiliki oleh siswa agar siswa bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Seperti itu, Pak. Kemudian kelompok mendistribusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya. Pada langkah ketiga dalam model NHT ini, masing-masing siswa dalam setiap kelompok berpikir bersama dalam usaha menemukan jawaban yang tepat atas tugas yang diberikan guru, serta berusaha meyakinkan bahwa masing-masing anggota kelompok mengetahui jawaban. Jika jawabannya sudah berhasil ditemukan kelompok tersebut dari pertanyaan yang diberi guru. Ya. Kemudian guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil, nomor 1 atau nomor 7, misalkan begitu, untuk melaporkan kerjasama mereka. Ya. Dalam langkah keempat ini, guru menyebut menyebut satu nomor dan bagi siswa yang nomornya disebut dari setiap kelompok mengangkat tangan dan melaporkan hasil dan ini jawaban tugas mereka kerja masing-masing kelompoknya kepada seluruh siswa di kelas. Presentasi Pak di sini Pak, maksudnya presentasi. Kemudian setelah selesai, nah, nanti ada tanggapan dari teman yang lain melalui penunjukan guru. Ya, siswa yang nomornya tidak disebut, guru berusaha tidak disebut, guru berusaha memberikan tanggapan atas jawaban dari siswa yang menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Jika sudah selesai, guru dapat menunjuk nomor berikutnya. Nah, artinya begini, setelah siswa yang ditunjuk guru tadi melakukan presentasi selesai, ada siswa mengajukan pertanyaan, ya, kemudian guru menunjuk, gitu Pak. Guru menunjuk. Setelah siswa selesai memberikan tanggapan dari kelompok ini selesai, nanti baru dilanjutkan dengan guru menunjuk kelompok siswa yang lainnya untuk memberikan tanggapan, seperti itu. Nah, kemudian ada kesimpulan, ya, guru dan siswa ini bersama-sama menyimpulkan jawaban akhir yang benar dari setiap pertanyaan yang terkait dengan materi yang telah dibahas. Begitu Pak Saidi. Ya, itu Pak Saidi. Ya. Pak Amin Tarom, silakan Pak.
Silakan Pak Amin. Halo, Ya, silakan Pak Amin. halo Ya, Pak Hendri, ya, ya, Eh, terdengar ya? ya, terdengar. Oh iya ya. Untuk masalah NHT itu tadi, ya, jadi itu apa? Setiap peserta yang dijadikan kelompok itu, apakah semua peserta diskusi itu diberikan nomor? Iya Pak. Ya, tiap-tiap peserta itu, Ya, tiap-tiap nomor. iya Pak. Dan apakah ya, terus dan apakah masing-masing apa kelompok-kelompok itu nomornya sama gitu loh? Nomornya berbeda atau sama gitu loh, tiap-tiap kelompok itu. Nomornya berbeda Pak. Jadi gini, setelah guru, Nomornya saya jawab Pak ya. Setelah guru itu ya ya membagi silakan. kelompok siswa, ya, membagi siswa dengan terdiri dari 3 sampai 5 personil tadi itu, guru kemudian memberikan nomor, ya, nomor. Nah, setiap kelompok itu memiliki nomor yang berbeda-beda Pak. Seperti itu. Jadi umpamanya guru memberikan pertanyaan, silakan dijawab siswa yang bernomor 7. Jadi setiap siswa yang nomor 7 nanti mereka saling menjawab Pak. Seperti itu. Sudah Pak? Sudah sampun. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Pak Saidi? Sudah baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan dalam penyampaian presentasi ini dan mohon maaf pada Bapak Ibu semua bila dalam hal penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.